Informasi berikutnya, Saudara, Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan tersangka baru, yaitu seorang perwira polisi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Perwira polisi ini terbukti melakukan perintangan penyidikan. Kabid Humas Polda Jabar menyebut perwira polisi berpangkat Ibda sempat menyuruh saksi di TKP untuk menguras bak mandi. Ibda T diketahui 2 kali menyuruh saksi untuk menguras air di bak mandi pada hari yang berbeda. Namun perintah dari perwira polisi ini justru menghilangkan barang bukti di lokasi tempat pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan tewas di dalam sebuah bagasi mobil mewah. Saat ini polisi masih mencari motif perintangan penyidikan yang dilakukan Ibda T dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tersangka T ini kembali masuk ke TKP. Dia masuk ke TKP dan menyuruh untuk menguras bak mandi saksi S. Ya. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2021, jadi esok harinya sekitar jam 10 pagi, tersangka T ini masuk kembali ke TKP untuk menguras bak mandi. Dan dia kembali menyuruh saksi S dan saksi MR untuk menguras bak mandi, dan pengurasan bak mandi secara keseluruhan hingga habis airnya. Ya. Oleh karena itu, kemudian ditetapkanlah tersangka saudara T atau tersangka T ini sebagai tersangka terkait dengan kegiatan merintangi atau menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh para penyidik. di kasus ini. Kita belum menemukan keterkaitan, apakah ada hubungan kerja, ada hubungan keluarga atau hubungan lain. Saat ini masih berproses, namun kegiatan yang telah dilakukan oleh tersangka dalam menyuruh ya saksi-saksi untuk menguras bak mandi tentunya akan menghilangkan barang bukti yang ada di TKP. Oleh karena itu, saat ini penyidik Ditkrimum Polda Jawa Barat telah melakukan proses penyidikan terhadap tersangka T. Ini adalah anggota Polri ya, yang sebelumnya bertugas tentunya sebagai Kanit Resmob. Dia bertugas untuk mencari pelaku pada saat kejadian pembunuhan. Sementara suami dari korban sudah mendapatkan vonis 20 tahun penjara dari Pengadilan Negeri Subang karena terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana kepada istri dan anaknya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Yosef Hidayat bin Andi almarhum telah terbukti secara sah dan yakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yosef Hidayat bin Andi almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat menjadi perhatian publik 3 tahun silam setelah jasad korban ditemukan tewas dalam bagasi sebuah mobil mewah. Proses pencarian pembunuh sempat terhambat karena hilangnya barang bukti lokasi hingga akhirnya salah satu pelaku mengakui perbuatannya kepada polisi. Tim Liputan Kompas TV.
Lantas apa yang menjadi motif Ibda T memerintahkan sejumlah saksi untuk menguras bak mandi dan menghilangkan barang bukti? Apakah ada unsur kesengajaan di balik tindakan Ibda T berada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang? Kita bahas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat petang Pak Yusuf. Selamat petang Mas Ibrahim. Pak Yusuf. Selamat tahun yang ke-13 Kompas TV. Baik, terima kasih untuk ucapannya. Pak Yusuf, kami ingin konfirmasi, Ibda T, Ibda Taryono, betul? Sementara ini masih kita sebut inisial dulu oleh pihak penyidik Polda Jabar, jadi itu kita pahami dan kita hargai. Ini sudah ada gambaran tidak? Motifnya apa Pak Yusuf? Karena kok sampai 3 tahun baru terkuak, kemana saja selama ini? Baik, Kompolnas dalam kasus ini terus melakukan monitor, kita terus mengawasi hingga tuntas kasusnya. Yang sebelumnya penyelidikannya ini kan mengalami hambatan besar karena ternyata TKP-nya sudah mengalami kerusakan, barang-barang bukti mengalami kehilangan dan rusak. Nah ini hampir yang dipastikan pada waktu itu ya gelap lah hasil penyidikannya untuk bisa benar-benar menyingkap ini ada peristiwa pidana dan kemudian ditingkatkan penyidikan siapa yang patut diduga tersangka yang diduga melakukan pembunuhan atau menyebabkan hilangnya nyawa ibu dan anak tersebut. Okay. Nah, yang kemudian dalam proses perjalanannya ternyata memang kehilangan barang bukti dan rusaknya TKP itu ya itu ternyata terungkap. Jadi itu terungkap perusakan itu, penghilangan barang bukti itu terungkap sehingga dengan terungkapnya adanya kesaksian penghilangan ataupun perusakan TKP, barang bukti yang ada di situ menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menyingkap hambatan-hambatan sehingga menjadi terang peristiwa pidana. Baik, Pak Yusuf, tapi soal TKP yang rusak, penghilangan barang bukti, apakah ini belum sempat terendus ketika awal olah TKP dilakukan? Dalam pantauan Kompolnas memang pada waktu itu prosesnya ya sempat dilakukan oleh pihak Polres yang itu kemudian Polda Jabar masuk di sana ya itu memang diyakini TKP-nya sudah rusak sehingga itu menghalangi merintangi peristiwanya sebenarnya bagaimana itu sempat terhambat kan tapi dengan kinerja penyidikan Polda Jabar perintangan itu dapat diatasi sehingga menjadi terang. Nah hanya masalahnya apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak perusakan TKP itu. Nah kalau sengaja ya itu sudah masuk obstruction of justice yang pertama. Yang itu kalau dilakukan oleh pihak lain di luar yang patut diduga sebagai pelakunya. Kalau itu penghilangan dan perusakan TKP ya oleh yang diduga pelakunya itu sudah masuk bagian dari perencanaan pembunuhan. Jadi itu tidak masuk obstruction. Tapi kalau dari Kompolnas sendiri melihat ini ada kejanggalan tidak? Karena ketika ada perusakan TKP, ketika sudah ditemukan tapi tidak diinvestigasi dugaan perintangan penyidikan dengan merusak TKP ini dan baru ketahuan baru kemarin-kemarin ini. Apakah ini ada kejanggalan? Ada kaitannya polisi ini dengan pelaku? Harus digali. Sejauh ini Kompolnas dalam pengusutan kasus itu karena kita memantau saran dan masukan untuk profesionalisme dan akuntabilitas penyidikan itu terus dilakukan termasuk melihat kembali, menyisir kembali TKP yang pada waktu itu. Nah, semula memang ini diduga ada pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Nah, itu kalau tidak ada motif, tidak ada unsur sengaja. Tapi kalau sudah ada niat, meskipun obstruction of justice itu kan begini, Mas Rahmat. Orang membuat peristiwa itu menjadi kabur dan tidak bisa diungkap secara sengaja itu
tidak terkait dengan pidana pembunuhannya katakanlah itu, tapi dia mengetahui setelah itu agar itu tidak menjadi terungkap, maka dihilangkanlah barang bukti. Nah, dengan adanya motif niat sengaja itu sudah masuk itu unsurnya, sehingga tidak lagi pelanggaran kode etik. Kalau tidak sengaja masuk pelanggaran kode etik atas ketidaktahuannya. Dia tidak bertanya misalnya seperti itu masuk bukan pelanggaran kode etik, karena disengaja masuk obstruction of justice. Pak Yusuf. Walaupun demikian Mas Rahmat, kami sendiri terus memantau agar ini benar-benar ditangani secara profesional. Pak Yusuf, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. terakhir, selain Ibda T, apakah betul ada 3 polisi lain yang dibidik atau dalam pemantauan soal kasus ini yang diduga terlibat juga? Entah itu dalam perintangan penyidikan atau ada kaitannya dengan kasus pidana pokok. Kompolnas terus memantau siapapun yang memang ada kaitannya dengan obstruction of justice, ya tentu kami mendorong itu dituntaskan, dilakukan penanganan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Betul, ada 3 polisi lain yang masih didalami. Kami masih monitor dan ini terus kami pantau untuk memastikannya agar ini menjadi kewenangan penyidik. Jadi untuk sementara kami belum bisa menyampaikan dulu, biar kita dorong penyidik menuntaskannya. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warshim telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini penanganan kasus kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Terima kasih Pak Yusuf.